Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para kerabat silat di channel podcast Pencak Silat for the World. 3, 2, 1. Oke, di episode yang kedua ini kita akan membicarakan sedikit tentang pertandingan-pertandingan selama di masa pandemi ini. Mungkin kita mulai dari Om Anung nih, sedikit cerita gitu awalnya dulu ketika pandemi yang biasanya event silat suka nyelenggarain kejuaraan ataupun membantu panitia-panitia kejuaraan menyelenggarakan, apa yang terjadi waktu pertama kali pandemi itu, bisa cerita dikit nggak? Ya, awal pandemi cerita dikit aja nih ya. Awal pandemi itu waktu itu kita mau ada kejuaraan offline. Namun ketika awal pandemi bulan Maret, kita berpikir kembali untuk bisa mengadakan kejuaraan namun sistemnya menggunakan online. Itu berarti karena keterbatasan memang waktu itu tidak diperbolehkan gitu Iya, ya, karena ya. tidak bisa diselenggarakan karena memang salah satu caranya dengan hal seperti ini adalah semua dengan online. Ya. Dulu awalnya memang langsung ketika tidak diperbolehkan mau langsung adain online, atau sebenarnya ada tahapannya, kejadiannya bisa diceritain dikit nggak sampai bisa benar selenggara online-nya itu? Jadi sebenarnya tahapan online itu awalnya banyak. Wah, kita juga studi banding. Kita studi banding juga awalnya ke cabang olahraga lain. Cabang olahraga lain kita lihat studi banding, belajar di sana. Oh, seperti ini loh, seperti ini. Akhirnya gimana caranya kita bisa menerapkan di silat. Seperti itu. Dulu pernah awal puasa, kalau puasa tahun lalu bulan ya. Apa ya? Bulan Mei. Ya, mungkin enggak. Ya sekitar Mei, April Mei juga lah. Iya kan? Puasa itu bulan Mei itu kita pernah uji coba, namanya kita uji coba dengan PBFC. Oh. Kita coba online, uji coba online. Jadi yang uji cobakan apa tuh? Uji cobakan itu seni tunggal. Oh, tunggal aja waktu itu ya. Tunggal. Okay, yeah. Waktu itu kita berapa kali uji coba ya? 1, 2, sekitar 3 kali uji coba. Konsepnya seperti apa, mungkin dikasih gambaran? Untuk konsepnya sepertinya halnya sama dengan pertandingan offline. Mereka tampil terus di depan kamera menyudut ke arah penampilan namun dengan menggunakan Zoom. Oh, waktu itu berarti benar-benar streaming ya, pakai Zoom meeting, benar-benar live, dan penilaiannya pun kita live juga dengan wasit juri. Wasit jurinya di rumah masing-masing juga waktu itu, dengan Zoom meeting juga. Iya, dengan Zoom meeting juga, wasit juri di rumah masing-masing. Kita kasih aplikasinya, kita suruh download, wasit jurinya lagi itu ya mungkin kendala awal ya kan, karena pandemi kita beritahunya satu persatu nih, agak sulit juga gitu kan. Berarti waktu itu aplikasinya bisa di-download di Play Store juga? Bisa, kita sudah ada ini Pencak eventsilat.com ini udah ada aplikasinya sebenarnya ya, di handphone gitu, di Play Store tuh udah ada. Nama aplikasinya apa ya? Kalau ya bisa dicari aja nanti di Play Store lah. Ada. Ya, berarti waktu itu udah bisa ya. Jadi mereka sebenarnya download di rumah masing-masing gitu ya. Terus menjalankan penilaian dari masing-masing pakai Zoom meeting. Iya, jadi apa namanya itu? Penilaiannya itu adanya di download apa sih namanya, di Play Store itu. Dan itu juga ada semacam barcode gitu-gitu lah kalau untuk penilaiannya lah. Penting itu harus dari operator juga lah. Semasa penyelenggaraan yang pakai Zoom meeting ini kendalanya apa gitu loh yang banyak dilakukan? Nah, awalnya kendalanya itu kita karena sistemnya online ya kan, awalnya kita mau dengan menggunakan live streaming gitu via Zoom. Kendalanya salah satunya di wifi, di pesertanya dari mana aja? Jaringannya mereka bagus nggak? Pesertanya di mana aja? Jaringan itu mohon maaf ada emang Bapak Anung ini termasuk salah satu orang yang paling sibuk di dunia ini kayaknya. Maaf. Ya, jadi kendalanya itu kita di jaringan waktu itu kita terputus-putus sering banget ya. Lagi itu peserta kita salah satunya dari Kalimantan Barat sama Bali. Itu yang paling jauh lah. Itu kita lagi itu dengan menggunakan uji cobanya. Adapun ada juga yang dari Lampung.
Iyalah gitu. Ya tapi kalau namanya streaming memang mereka koneksi kita nggak bisa andelin lah ya. Itu Maksudnya dia. ada kadang kala waktunya bagus, tapi pas ketika mereka nampil waktu turun koneksinya ya itu jadi betul. hambatan ya buat Benar. wasit juri juga buat menilai. Benar. Jadi kalaupun misalkan dulu nih waktu live streaming itu ketika jaringan salah satunya jelek, apakah entah di jurinya, apakah di pesertanya atau itu mungkin ketika di hostnya juga ya. Iya, mungkin kalau ketika putus-putus itu ya keputusannya ya itu adalah salah satu gerakan yang hilang gitu. Berarti ditandakan dia miss kurang satu nilainya. Nah, berarti setelah itu mengalami kendala, apa yang dilakukan biar online ini bisa lebih objektif gitu? Jadi ya gimana? Apa yang dimodifikasi mungkin? Nah, akhirnya kita modifikasi dengan lagi itu banyak studi banding ya Kak. Ya. Akhirnya kita di bulan 8 buat tuh. Di bulan 8 buat kejuaraan internasional open. Itu dari luar negeri malah pesertanya. Ada peserta di luar negeri. Itu masih memungkinkan dengan Zoom meeting gitu? Enggak. Enggak. Tapi kita dengan konsep yang baru, maksudnya dengan kita memikirkan, wah ini kan walaupun di luar negeri kan jamnya pun berbeda Ya, kan beda-beda. dengan kita kan. Akhirnya kita berpikirnya, wah udahlah, ini nggak bisa kalau dengan cara Zoom, via langsung kita live penilaian. Jadi penilaiannya real, waktunya real dengan si peserta tampil. Maksudnya live itu penilaian berarti wasit jurinya waktu itu di mana? Bukan dari rumah lagi? Oh berarti? bukan, wasit jurinya di satu tempat lokasi. Namun Tentunya dengan protokol kesehatan ya. iya betul, Oke. kita sudah pasti kita Tapi pakai. wasit juri aja sama panitia berarti. Iya betul. Namun untuk videonya mereka kita siasatin, wah ini gimana caranya biar nggak putus-putus, biar nggak ini. Akhirnya peserta kita siasatin dengan peserta kirim video berarti ya. gitu. Jadi peserta yang kirim video kita naikinnya. Tapi penontonnya bisa Live. nontonnya live. Nontonnya live-nya tuh dengan live penilaian. Jadi dengan hasilnya pun real, tidak ada yang diubah-ubah lah, tidak apa gitu, real. Jadi hasil penilaiannya pun langsung muncul siapa juara 1 2 3-nya ada di situ gitu. Oke. Udah berapa banyak nih kejuaraan yang akhirnya diselenggarakan seperti itu atau ada modifikasi lagi setelah itu? Untuk modifikasi sih belum ada ya setelah ini, maksudnya Untuk gitu. TGR ya berarti Untuk itu ya. TGR ya sejauh ini pelaksanaan ya semua seperti itu. Dan saya nggak tahu ya di luar sana apakah kalau kita event silat untuk pelaksanaan virtual itu kita yang pertama kali. Oke. Maksudnya bukan di waktu itu nyelenggarain berarti kita dibanding memang ke cabur olahraga lain. Iya, cuma tapi mungkin mereka metodenya berbeda kali metodenya berbeda, cuma mereka yang hampir sama ya, kita hanya mungkin di pengiriman videonya. Mungkin kita habis kita pusing kan lagi tuh, wah gimana ya kalau nggak ini, kalau gitu akhirnya kita pun. Tapi untuk live penilaian berarti yang pertama kali itu yang di event silat selenggarakan itu yang internasional itu ya? Iya itu kalau nggak salah gitu ya. Kalau untuk pelaksanaan event silat sendiri itu kita yang pertama. Dan itu berarti memang kita nggak berdasarkan yang kita pernah lihat ada di kejuaraan lain. Iya, nggak pernah. Tapi kita lihatnya aja di cabang lain. Ya, tapi juga bentuknya live gitu juga nggak cabang lain itu? Live juga, live-nya live. Dikumpulin kumpul video, mereka kumpul video live penilaian. Live penilaian di streaming juga di gitu? Di streaming. Gitu juga. Jadi kita tidak mendramatisir lah untuk penilaian gitu lah. Kita ya udah kita live aja jalan bareng. Ya tapi itu maksudnya berarti ya unsur yang tahu juaranya juga tahunya kalau udah pas lagi hari itu, pas nonton hari itu nonton. Jadi kita itu tahu duluan siapa iya juaranya. Namanya pemasarannya kita ketahuan nih bagiannya 1 2 3 gitu kan. Terus setelah itu dia tampil, selesai dia bertiga keluar hasilnya. Oke itu berarti kan udah ada. Mungkin kita bisa buat teman-teman yang belum ngelihat di channel YouTube event silat yang di videonya, mungkin coba ditampilin gitu. Di sini kita coba bahas sedikit, dikasih penjelasan gitu seperti apa biar semakin dapat gambaran virtualnya TGR itu seperti apa. Mungkin nah ini seperti ini nih. Jadi ini ini yang tadi saya bilang ya kan, gambar ada bagan 3, saya bilang di sini ada 3 bagan. Di sini ada nama atletnya, ada 3 dari perguruan lain juga, ada beda-beda perguruan. Di satu bagan ya. Satu bagan, satu bagan. Satu bagan. Ini berarti orang bisa ngeliat seperti ini di YouTube ya? Nah, di YouTube halnya seperti ini nih. Lihat bagannya itu di YouTube
seperti ini. Ini berarti ini live di YouTube waktu itu ya. Live-nya benar-benar seperti ini. Live-nya seperti ini. Nah, Ini kan ada wasit juri nih. Nah, ini wasit jurinya kita kumpulkan di satu tempat. Satu tempat. Di satu tempat dengan panitia, dengan yang lain gitu. Di situ ada KP-nya juga, ada dewannya juga. Nah, ini timer berjalan berarti memang live dari wasit juri Iya. gitu. KP-nya yang pencet. Jadi ketika atlet mulai bergerak berdasarkan video, Iya. Ada aba-aba berarti ya. Ada di sini biasanya di videonya ada aba-aba. Misalkan 3 2 1 gong. Oh iya kan kalau di pertandingan offline biasanya dari KP ya. KP. 3 2 1 gong seperti ya kita channel podcast kita 3 2 1 gitu. Nah, itu dari TGR ya. Nah, ini sama halnya seperti itu gitu. Oh, itu berarti tapi dari pelatih, tapi ketika dia mulai dewannya KP-nya ketua pertandingannya yang men-start waktunya gitu. Iya, betul. Oke. Itu. Jadi ya sebenarnya kita nggak jauh beda dengan yang offline-nya. Iya, Kita cuma kita alihin ke iya, ini seperti itu. betul. Ya mudah-mudahan ini bisa apa istilahnya ya, tidak bikin terlalu jauh dari yang kondisi offline. Nah, jadi kompetisinya itu juga sama karena kan sama. Bentuknya ya baru tahu hasilnya pas di sini. Kenapa kita bikin bentuknya seperti ini gitu? Kejuaraan ada kejuaraan online gini, jadi tidak mengurangi rasa jiwa kompetisinya si atlet. Dan mereka pun nggak jenuh selama 1 tahun nih, misalkan cuma latihan doang, cuma itu doang, tapi kita tetap buat kompetisi atlet juga. Dan mereka di sini juga bisa untuk jalur prestasi loh dengan ininya dia. 1 menit Gitu, dengan kejuaraan yang bisa Dan hasil sertifikatnya juga bisa dipertanggungjawabkan seharusnya kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini karena ada penampilannya, ada wasit juri yang menilai gitu kan. Nah, ini berarti juga di sini hasilnya langsung dikeluarkan gitu, nilainya dia berapa. Benar. Nah, ini contohnya nih, ini ada hasil nih. Nah, mereka bisa tahu ya juri ini hasil 1, juri 2, penilaiannya juri nih. 3. Iya, ketika dia tampil selesai tanding, ini juri yang itu penilaiannya seperti ini. Oke, kayaknya udah dapat gambaran ya. Kalau mau tahu lebih detail mungkin cari aja di video-video yang ada di channel YouTube Event Silat, ada ya. Itu ada banyak kejuaraan TGR yang kita selenggarakan secara virtual. Iya. Nah, betul. Mungkin makasih banget nih infonya untuk Om Hanung nih ya, udah ngasih penjelasan. Waduh, sama-sama. Nah, mungkin yang ditunggu berikutnya itu adalah kan ini kan tadi TGR. Iya. Untuk yang tanding gimana? Jangan dibahas sekarang. Mungkin nanti kita tunggu di episode berikutnya, kita akan bahas gitu gimana kita menyelenggarakan kejuaraan, ingin menyelenggarakan kejuaraan untuk yang tanding secara online ataupun virtual lah ya. Nanti lah kita coba buka lah di episode berikutnya gitu kali kapan. Berarti jangan lupa tetap ikuti channel YouTube Event Silat, like dan subscribe gitu. Jadi biar dapat info-info terupdate tentang kejuaraan pencak silat dan teman-teman teman-teman yang bisa dapatkan lah nanti dari infonya dari sini. Oke, kayaknya terima kasih, itu aja. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi badan. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan offline secepatnya kali ya. Oke, siap. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 2 1